Ian mengerjapkan matanya pelan saat sinar mentari pagi menyapai indera penglihatannya. Ian mencoba menggerakkan tubuhnya, namun rasanya sangat sakit seperti remuk. Ian ingat dia sudah melepasnya kepada Taeyong dan sekarang kemana pria itu? Kenapa setelah mendapat malah pergi begitu saja, bukan mendampinginya? Ian menyingkap selimut. Ian melihat tubuhnya sudah terbungkus oleh piyama. Seingatnya dia dan tidak sadarkan diri. Kenapa? Karena ada yang begitu ekstrim dan berada di luar kendali. Kau sudah bangun? Ian menoleh ke arah ambang pintu. Ternyata itu Taeyong. Pria itu datang dengan membawa nampan berisi sarapan dan meletakkannya di meja nakas. Ian melihat pergelangan tangannya sendiri dan membiru memar, namun itu tidak menyesalinya sama sekali. Maaf sudah memberikan pengalaman pertama yang buruk. Bahkan kau menjadi seperti ini karena Taeyong sambil meraih tangan Ian dan mengusap bagian pergelangannya yang membiru itu dengan pelan. Ian tidak pernah melihat sifat Taeyong seperti ini. Biasanya pria itu sangat acuh. Taeyong, aku menikmati pertama denganmu dan itu tidak buruk. Ucap Ian sambil meraih tangan Taeyong dan menggenggamnya dengan erat. Taeyong melihat mata itu menatap penuh kesungguhan dan ketulusan. Dia memejamkan matanya sejenak. Getaran di hatinya muncul saat melihat senyum itu. Ian berusaha merubah posisinya menjadi duduk, namun gagal. Terasa sangat nyeri. Ian merinding sambil menahan air matanya. Dia melihat hal yang bisa berjalan menghinggapi hatinya. Seharusnya dia bisa lebih mengendalikan diri lagi. Aku akan membantumu. Dia menyingkirkan selimut dan menutupi tubuh Ian. Tanpa dia bicara, dia menggendong tubuh Ian ala lebar. Ian merasa terkejut hanya melingkar di punggung pria itu. Mata mereka sama lalapan dan merasa bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Taeyong. Ucap Taeyong. Kemudian pria itu keluar dan menutup pintunya. Ian menahan nafasnya kasar. Bagaimana tidak pingsan jika Taeyong terus menggempurnya semalaman sampai pagi. Tidak ada yang kuat seperti itu. Ia teriris nyeri karena sangat sakit. Bahkan saat dia buang air kecil, rasanya begitu perih. Karena penasaran dengan keadaannya, ia memutuskan dan berjalan ke arah kaca. Ian kemudian berjongkok di depan kaca besar itu dan membuka. Ian benar-benar terkejut melihat keadaannya yang mengenaskan. Kedua sisinya membengkak. Pantas saja rasanya nyeri sekali. Ian kemudian pada menyentuh rambutnya banyak. Ian mengakui bahwa Theo benar-benar berhasil membuatnya terkesan. Bakat pria itu pengalaman pertamanya berbeda dari yang lain. Sampai pukul 5 pagi, bukankah itu hebat? Wajah Ian memerah dan dia tersenyum-senyum sendiri. Sama sekali tidak ada penyesalan dalam dirinya. Malah Ian merasa lega dan bahagia karena impiannya terwujud. Sampai dia tidak menyadari bahwa Ian sudah berdiri di belakangnya. Gadis itu berjalan mengendap-endap. Ian tersenyum lalu langsung memeluk pria itu yang sedang duduk dari belakang dengan erat. Hal itu membuat Ian terkejut dan tubuhnya maju ke depan karena Ian memeluknya tiba-tiba.
Pagi, Taeyong, apa yang sedang kau lakukan? Taeyong berdamian melihat ke arah lukisan Taeyong, seorang wanita. Hal itu membuat dia cemburu. Tiba-tiba, seharusnya Taeyong melukisnya, bukan perempuan lain. Ia merasa emosi dan cemburu. Taeyong melihat ke belakang. Gadis itu terlihat menekuk wajahnya karena kesal. Taeyong tersenyum melihat tingkah gadis itu. Taeyong mengulurkan tangannya menyentuh lengan Yen. Kemarilah dan lihat secara detail, jangan marah dulu. Taeyong menarik lengan Yen dan mau tidak mau gadis itu mendekati Taeyong dan memandangi lukisan itu dengan seksama. Taeyong, gadis ini adalah aku, benarkah? Menurutmu, siapa gadis lain yang hanya bahagia saat melihat aliran sungai? Yen merasa terharu dan bahagia. Yen yakin sudah pasti itu dirinya. Taeyong, astaga, ternyata kau bisa romantis juga. Yen langsung mendaratkan bokunya di paha Taeyong dari samping dan mengalungkan kedua tangannya di leher pria itu. Taeyong merasa tubuhnya kaku. Dia takut akan lagi jika Yen terus menempelinya. Taeyong perhatikan wajah cantik itu dan memeluk pinggang Yen. Apakah ia benar-benar pergi setelah 30 hari bersamanya? Selama ini Taeyong tidak ingin tahu tentang Yen, tapi kali ini dia mulai ingin tahu tentang gadis itu, gadis yang berhasil mengetuk pintu hatinya yang sekeras batu. Kau suka lukisannya? Memang aku suka, tapi aku lebih suka dilukis secara langsung, ucap Yen. Tapi aku belum pernah mencobanya, ucap Taeyong. Yen tersenyum. Dia melihat kembali lukisan seorang wanita setengah polos yang berada. Aku ingin kau melukisku seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya. Jika dia melukis Yen seperti itu, sudah pasti dia akan hilang kendali. Aku tak bisa, yang ada nanti aku akan kehilangan kendali. Tapi aku mau, Taeyong, aku akan menjadi wanita yang selalu menghantui pikiranmu agar kau tidak bisa melupakanku. Begitu pula dengan Taeyong, dia mulai merasakan getaran di hatinya terhadap Yen. Kata kecilnya selalu berisik dan membuatnya kesal setiap saat tangan Yen terulur menyentuh tangan Taeyong yang masih dipeluk oleh kain kasar. Dan sampai detik ini Yen penasaran siapa yang berani melukai Taeyong. Namun Taeyong malah mengusap pergelangan tangan Yen yang memar itu dan kemudian mengucapnya dengan pelan. Hal itu membuatnya tertegun dan semakin melayang. Taeyong, kenapa kau lalu berkata bahwa kau itu jahat? Aku tahu kau pasti penasaran tentangku, kenapa aku berbahaya. Tapi aku tidak bisa memberitahunya sekarang dan perlu kau tahu aku melindungimu di sini. Ia tersenyum, dia menyentuh rahang Taeyong dan mengucap bibir pria itu dengan pelan dan melepaskannya. Hal itu membuat Taeyong tertegun, mata mereka kembali bertatapan. Ia tersenyum. Saat ini Yen memandang memang tidak harus tahu tentangnya, tapi Taeyong berjanji akan membuat Yen aman. Dia tidak tahu apakah 30 hari mereka akan berlanjut atau harus pisah. Entah kenapa dia berharap kepada waktu agar berjalan lambat.
karena dalam semua hidupnya baru kali ini dia bisa menemukan seorang wanita yang mengerti dirinya, membuat pintu hatinya terbuka dan mulai merasakan getaran baru yang belum pernah dia rasakan. Walaupun aku berbahaya, aku tidak takut Taeyong, asalkan aku bersamamu. Dia menyentuh rambut Yan dan menyelipkannya ke belakang telinga. Dia memeluk pinggang Yan semakin erat. Terapan dari coklat itu sungguh membuat hatinya mencair. Dia kemudian mendekati wajah Yan dan meragut. Perlahan Yan memejamkan matanya, menerima ciuman Taeyong kali ini yang begitu lembut. Dia melemari bibir Yan secara bergantian dan memejamkan matanya. Kali ini dia menggunakan perasaan. Matthew duduk sambil memijat kepalanya. Sudah 3 minggu Yan menghilang dan dia belum berhasil menemukan kabar apapun dari orang suruhannya yang tersebar di seluruh penjuru Swiss. Matthew merasa seperti dia menyembunyikan putrinya selama ini. Keberadaan Yan di Swiss diketahui karena Matthew itu tahu putrinya sangat menyukai negara itu. Namun sampai sekarang belum ada titik tanda-tanda ataupun titik terang. Matthew merasa Yan pernah seperti dilindungi. Matthew merasa khawatir bahwa putranya itu menjadi tawanan atau disekap oleh penjahat. Berbagai macam pikiran buruk terus menghantui-nya. Sebenarnya sudah pindah rumah karena ia tidak kunjung ditemukan. Wanita itu mulai hidup di apartemen sendirian, bahkan rumah tangga mereka berada di ambang perceraian. Matthew benar-benar kehabisan cara mencari Yan di sisi bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami begitu sulit karena tidak meninggalkan jejak apapun. Namun Matthew merasa curiga, seharusnya sudah 3 minggu dia sudah menemukan titik terang. Namun kali ini kenapa seolah ada yang menghambatnya? Lois, tidakkah kau menemukan kejanggalan? Maksud Anda apa, Tuan? Kita sama sekali tidak menemukan titik terang. Apakah kau tidak berpikir bahwa sesuatu terjadi, putriku? Lois tidak berpikir dan dia merasa memang semuanya begitu janggal. Dan bagaikan lenyap di dalam bumi tanpa jejak dan kabar sama sekali. Namun Matthew percaya putrinya belum meninggal. Baik Tuan, saya permisi. Lois kemudian membungkuk hormat dan undur diri dari Matthew, sedangkan Matthew masih larut dalam pikirannya. Semuanya begitu aneh dan janggal. Namun Matthew akan terus mencari tahu dan menemukan keberadaan putrinya itu. Yan belajar memetik senar gitar dan narasinya masih sulit, walaupun Taeyong telah mengajarkannya berkali-kali. Malam ini masuk minggu ketiga mereka bersama. Yan merasa dia semakin tidak ingin pergi. Kakinya semakin berat untuk melangkah pergi dari Taeyong. Taeyong mengambil alih gitar itu dan mulai memetik senarnya, menghasilkan irama yang indah. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Yan menoleh ke arah Taeyong dan dia mengangguk. Apa itu? Coba katakan padaku. Masalahnya berat, aku ingin terus bersamamu. Hal itu membuat Taeyong menghentikan permainan gitarnya dan menatap ke arah Yan yang saat ini berada di sampingnya. Taeyong tersenyum dan menyentuh rambut coklat itu. Di bawah cahaya lampu yang teraman saja, Taeyong masih bisa melihat indahnya tatapan dari iris coklat itu.
Ian kemudian merebahkan kepalanya di atas paha Taeyong dan menyingkirkan gitar yang berada di tangan pria itu. Hal itu membuat Taeyong heran. Kenapa Ian suka melakukan hal unik? Tangan dia dulu termasuk rambut coklat dan dengan pelan Ian merasa nyaman. Ian merasa tertegun saat untuk pertama kalinya Taeyong memanggil namanya, bukan gadis kecil berisik ataupun gadis kecil yang menyusahkan, hanya panggilan singkat, namun suara rendah itu benar-benar menyentuh relung hati Ian yang paling dalam. Setiap Ian sambil membanggakan dirinya, Taeyong terlihat berpikir selama ini dia fokus dengan hobinya dan lalu tertutup sehingga tidak menyadari bahwa dirinya itu menarik. Apakah ada wanita lain yang mendekatimu? Jujur, Taeyong berpikir, dan dia mengangguk. Sontak Ian langsung berubah posisinya menjadi duduk tegak di depan pria itu. Siapa dia? Apakah cantik? Cepat katakan, apakah dia juga pernah mengikutimu sampai ke rumah? Dia mengangguk. Siapa dia, Tae? Wajah Ian mulai kesal, hatinya seolah memanas hanya karena ucapan Tae.